Halo Sobat Bintang Mulia Homeschooling, kita berjumpa lagi. Kita ada pada menu podcast Bintang Mulia Homeschooling. Terima kasih bagi Anda yang sampai saat ini masih setia cek video dan juga update informasi yang sering kami berikan melalui kanal YouTube ini. Sekarang menjelang tahun ajaran baru, banyak sekali yang bertanya kepada kami, banyak yang masuk ke WA admin untuk sekedar bertanya-tanya bagaimana cara untuk bisa memulai homeschooling. Kami informasikan kepada Anda yang selama ini mungkin baru kenal Bintang Mulia, kami ini adalah homeschooling yang semi terlembagakan. Jadi artinya ketika Anda sudah join dengan Bintang Mulia, maka semua keperluan pendataan kesiswaan, lalu kemudian urusan dinas pendidikan itu menjadi urusan kami. Sama seperti halnya ketika Anda melaksanakan urusan administrasi pada sekolah formal, ya. Itu kami adalah Bintang Mulia homeschooling yang semi terlembagakan. Namun, kami masih memberi kesempatan kepada orang tua untuk bisa mengcustom layanan pendidikan yang ingin diberikan kepada anak-anak, ya. Jadi tidak kami persiapkan semuanya. Bagi Anda yang memang hanya memerlukan layanan bantuan untuk data kesiswaan Ananda, nah kami ini adalah lembaga yang tepat. Baik, beberapa orang tua yang bertanya, biasanya mereka mempertanyakan tentang kalau saya nanti join dengan homeschooling, saya khawatir bagaimana anak-anak saya itu nanti bisa melaksanakan apa rencana yang sudah dijabarkan bersama. Nah, tadi saya mengatakan bahwa homeschooling ini adalah bukan tipe pendidikan yang memang sudah ditata kemudian tinggal melaksanakan, itu bukan. Terkadang apa yang kita rencanakan dalam pelaksanaannya itu bisa berubah perencanaan itu. Tidak seperti sekolah formal yang memang sudah ditentukan dari kurikulumnya, cara penilaiannya, hingga nanti tujuan akhir siswa itu harus bisa apa. Semua kalau sekolah formal sudah tertata. Nah, bagi Anda yang akan memulai homeschooling, sebetulnya kuncinya adalah ada pada inisiatif anak. Hanya saja permasalahan bagi anak-anak yang biasanya pindah dari sekolah formal kemudian ingin melakukan homeschooling itu terletak pada permasalahan inisiatif. Biasanya orang tua pada awal-awal itu sudah membuat perencanaan, sudah menyusun suatu skema pembelajaran. Namun, terkadang saat pelaksanaannya, anak-anak ini ternyata muncul rasa bosan. Orang tua muncul rasa kebingungan, di mana inisiatif yang harusnya itu bisa terbangun secara mandiri, secara muncul dengan alamiah, tapi ternyata stuck. Anak-anak hanya suka untuk bermain, main game ya atau gadget dan lain sebagainya tanpa memperhatikan planning yang sebelumnya kita rencanakan. Nah, pengalaman kami di Bintang Mulia Homeschooling, kami biasanya hanya memberikan saran satu buah kalimat saja. Apa itu? Jangan tergesa-gesa. Iya, betul, ayah dan bunda semuanya. Kita harus menyadari bahwa saat ini, pada tahap awal ini, kita itu sedang masa peralihan. Nah, kalau orang tua dengan nalar yang sudah tertata, IQ-nya juga sudah bagus, pemahamannya sudah bagus, maka peralihan ini itu tidak menjadi masalah yang berarti. Artinya Anda sudah bisa membuat perencanaan, lalu kemudian bagaimana cara saya menjalankan perencanaan ini. Kan begitu. Tapi kondisi ini itu berbeda dengan anak-anak kita. Apalagi anak-anak ini nanti usianya bervariatif. Ada yang masih usia SD, SMP, maupun SMA. Nah, kalau usia bervariatif ini, biasanya mereka cara untuk merespon inisiasi ini itu pun juga berbeda. Mungkin di awal-awal mereka nanti masih kekeh, masih lurus, masih ingat dengan tujuan awalnya. Lama-lama mereka akan bosan, lebih nyaman untuk santai, main game, dan lain sebagainya. Akhirnya tujuannya itu nanti terlupakan. Nah, tidak apa-apa sebetulnya, apalagi karena memang ini sekali lagi adalah
masa transisi dari sekolah formal menuju ke homeschooling. Dari yang biasanya teratur, sudah ditatakan, terus kemudian istilahnya disuapi, dan sekarang homeschooling, anak-anak itu bebas untuk melakukan apa saja. Nah, Anda sebagai orang tua harus menyadari hal itu sehingga nanti tidak apa-apa di masa-masa awal ada masa kebingungan, masa inisiatif anak ini belum muncul, biarkan anak melakukan hal-hal yang memang ingin dilakukan. Cuman yang harus Anda ketahui adalah semuanya ini harus ada batasan waktu. Oke, kapan kita mulai nanti untuk menuju on the track lagi? 2 minggu kah? 3 minggu kah? Atau kapan? Nah, terserah Anda yang mengetahui. Karena homeschooling ini sebenarnya tidak terburu apapun. Waktu, materi misal, itu tidak. Tapi justru memang orang tua ini yang memegang semua perencanaan. Tapi kalau anak-anak ini usianya sudah SMP dan SMA, tentu sudah bisa diberikan feedback. Sehingga anak-anak nanti sudah bisa diminta untuk mengisi kegiatannya sehari-hari. Take it easy, tidak perlu terburu-buru, yang penting Anda dan keluarga menikmati aktivitas homeschoolingnya, sudah terbebas dari rutinitas yang memang membelenggu, mempelajari hal-hal yang memang sudah tertata secara kurikulum. Ada baiknya mulai saat ini Anda mencoba untuk rileks dan menata kembali perencanaan homeschooling Anda dan anak-anak Anda. Terima kasih Anda sudah menyaksikan, mendengarkan podcast ini. Semoga apa yang kita sampaikan ada informasi penting bagi Anda, sehingga Anda punya inspirasi untuk menjalankan perencanaan Anda tentang homeschooling. Bagi ayah bunda semuanya yang punya pengalaman unik selama melaksanakan perencanaan pembelajaran homeschoolingnya, boleh Anda berkomentar, tuliskan di bawah ini, sehingga siapapun yang ingin membaca punya wawasan yang lebih juga dari cerita yang Anda bagikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada podcast berikutnya.